Semua perlengkapan sudah siap dan registrasi pun sudah oke. Para pendaki berkumpul di salah satu tempat di mana kita diberikan penjelasan tentang Gunung Semeru beserta aturan-aturan selama pendakian. Perjalanan menuju ke Ranukumbolo membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Setelah briefing bersama pengelola wisata, pendakian pun dimulai. Jalur pendakian berupa jalan setapak dan terlihat perkebunan masyarakat di sebelah kanan. Di depan terlihat pos pemeriksaan untuk memastikan pendaki yang sudah registrasi. Perjalanan mulai nanjak tipis-tipis dan mendaki di musim kemarau kita perlu siapkan bandana untuk menyaring pernapasan karena sepanjang jalur banyak debu setebal 1 cm bahkan lebih pula. Setelah berjalan lebih jauh, pemandangan di sekitar ditumbuhi semak-semak dan pepohonan. Dan di sebelah kanan berupa dinding tebing. Dari tempat registrasi menuju ke pos 1 sekitar 3 km. Saya tempuh dengan waktu 2 jam. Di mana perjalanan ini kami sangat santai, kawan. Pos 1-nya ada di mana? Pos 1-nya? Sebelah mana? Oh, ngeri juga ya. Sebentar lagi saya tiba di pos 1. Pos 1 terdapat warung untuk bisa jajan, tersedia kopi, gorengan, kerupuk, dan banyak lagi. Yang jelas punya uang, ya silahkan makan sebanyak-banyaknya. Tubuh mulai terasa dingin, saya pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Dengan perjalanan landai, di mana diawali dengan sedikit nanjak dengan kondisi jalan setapak. Kiri kanan berupa semak dan pepohonan, menempuh jarak sekitar 2 km dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Keren. Pos 2 juga terdapat warung, dan saya mampir untuk membeli terang bulang dan gorengan. Langsung sikat, kawan. Pendakian di Semeru enak, kawan. Banyak warung. Hehehe. Gorengan guys, pos 2. Lanjut perjalanan ke pos 3, merupakan rute terpanjang dari semua rute Ranupani ke Ranukumbolo. Setelah melewati jembatan, jalan kembali melandai lalu menanjak sampai ke pos 3. Pos 3 terdapat lagi warung dan kali ini saya membeli semangka dan melon. Karena panasnya terik matahari maka buah-buahanlah sangat tepat. Dan waktu tempuh di pos 2 ke pos 3 sekitar 1 jam 30 menit. Istirahat sudah cukup, lanjut ke perjalanan ke pos 4. Jalur menanjak dengan kondisi jalan tanah berundak seperti tangga. Setelah jalan nanjak pendek tersebut, jalannya kembali landai karena kiri kanan berupa semak dan pepohonan besar. Setelah melangkah lebih jauh, kembali di sebelah kiri berupa jurang, di kanan adalah dinding tebing. Semakin mendekati pos 4, Danau Ranukumbolo yang hijau sudah terlihat. Pemandangan indah sekali, terasa menyegarkan. Sekarang kita sudah mendekat ke base camp Ranukumbolo. Mantap. Dari pos 4 ke Ranukumbolo, jalur berupa jalan tanah dan landai dengan kanan kiri ditumbuhi ilalang. Rute jalur kemudian menurun dan selanjutnya berupa jalan yang landai di pinggir danau. Jalan yang landai tersebut seperti padang rumput luas ditumbuhi ilalang hingga pendaki sampai di area camp Ranukumbolo. Biasanya para pendaki ngecamp di sini sekaligus beristirahat sebelum melanjutkan pendakian atau perjalanan ke Kalimati. Ranukumbolo berada di sebuah lembah dengan ketinggian 2400 mdpl dan berada di kaki Gunung Semeru. Di sekitar Ranukumbolo terdapat beberapa bunga yang hanya tumbuh di bulan-bulan tertentu saja. Ranukumbolo dikelilingi oleh bukit-bukit serta danau yang luas dan tenang. Dan juga di kalangan para pecinta alam sudah tidak asing lagi karena menjadi lokasi favorit untuk mendirikan tenda dan menikmati alam yang luar biasa. Banyak juga pendaki yang menjuluki Ranukumbolo sebagai surganya Semeru. Dan di sini saya nginap semalam tentunya untuk istirahat karena perjalanan ke Kalimati esokan harinya kami lanjut, kawan.